Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait mata kuliah metode analisis pengukuran yang beranggotakan. Baik, ada anggota kami anggota kami ada Alia Monika dengan NRP 501231051, ada Fikriatus Salatul Islam dengan NRP 501231071, ada Adelia Berlian dengan NRP 50012311073, dan ada Rizka Mareta dengan NRP 50012311128. Baik, pada materi kali ini kami mengambil percobaan dengan judul Bandul Matematis. Pertama ada pendahuluan. Baik, untuk latar belakang percobaan ini adalah karena dilihat sendiri dari kejadian seperti ada kora-kora, mainan kora-kora, juga ada ayunan itu, kami mengamati kalau misalkan bagaimana kora-kora dan ayunan ini dapat kembali ke tempatnya atau berayun, dan itu akan kami hubungkan sendiri dengan nilai percepatan gravitasi. Oke, selanjutnya ada tujuan percobaan ini yaitu untuk mengetahui cara menentukan gravitasi bumi dengan menggunakan bandul matematis. Next. Baik, untuk dasar teorinya, yang pertama ada getaran. Getaran diartikan dengan gerakan bolak-balik yang dialami oleh suatu benda secara berkala ketika berada di sekitar posisi kesetimbangan. Eh, Biasanya kita merasakan kalau misalkan ada getaran itu terasa kayak bolak-balik dengan frekuensi yang lebih cepat seperti itu. Selanjutnya adalah gelombang. Gelombang adalah gangguan yang merambat melalui suatu medium atau ruangan dengan energi tanpa memindahkan massa medium secara permanen. Bisa diartikan juga kalau misalkan gelombang itu adalah getaran yang merambat di suatu media. Maka dari itu, getaran sendiri itu masuk ke dalam sumber dari gelombang tersebut. Next. Oke, selanjutnya ada frekuensi dan juga periode. Frekuensi merupakan jumlah osilasi persatuan waktu. Dengan frekuensi ini rumusnya yaitu satu per T atau satu per periode. Sedangkan periode merupakan waktu yang dihabiskan suatu objek untuk menyelesaikan suatu siklus osilasi. Next. Selanjutnya ada gerak harmonis sederhana atau biasa disingkat dengan GHS adalah gerak osilasi periodik di mana gaya pemulih yang bekerja pada objek sebanding dengan perpindahan objek dari posisi kesetimbangan dan arahnya berlawanan. Dan salah satu aplikasi dari gerak harmonik sederhana adalah bandul matematis dengan sudut yang kecil. Next, osilasi. Osilasi adalah gerak bolak-balik periodik di sekitar posisi kesetimbangan. Next. Oke, selanjutnya ada tegangan tali. Tegangan tali merupakan gaya yang diasumsikan melalui tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang, di mana diakibatkan oleh gaya yang bekerja pada salah satu atau kedua ujung-ujungnya. Next. Lalu ada bandul matematis yang bisa diartikan yaitu suatu sistem dinamis yang digunakan untuk menggambarkan gerak osilasi di bawah pengaruh gravitasi, di mana osilasi ini hampir sama seperti GHS, di mana dia akan kembali ke posisi awalnya. Next. Lalu ada gaya pemulih yang sangat berkaitan dengan bandul matematis, yang di mana tujuannya itu mengembalikan ukuran dan bentuk aslinya ke posisi awal. Next. Oke, selanjutnya bab metodologi. Next. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu satu set bandul matematis lengkap. Yang kedua ada satu buah rolmeter untuk mengukur jarak dan juga satu buah stopwatch. Stopwatch untuk mengukur waktu. Next. Oke. Selanjutnya ada skema alat. Ini dia skema alat yang kita gunakan dalam melakukan percobaan bandul matematis ini. Next. Lalu diagram alirnya yang dimana dimulai dari
alat dan bahan yang dirangkai, lalu panjang tali yang diatur dengan variasi 40 cm, 50 cm, dan 60 cm. Next. Setelah itu, ujung bandul diatur dan disimpangkan pada 5 derajat. Lalu waktu dicatat dari stopwatch yang sudah dimulai. Lalu dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali dan selesai. Next. Analisis data dan pembahasan. Ini merupakan tabel hasil pengukuran yang telah kami lakukan dengan simpangan 5 derajat, 5 derajat. Next. 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 Oke, selanjutnya ada contoh perhitungan. Kita mengambil sampel yang pertama dengan diketahui panjang talinya atau L-nya adalah 0,5 meter dengan waktu yang didapatkan atau T-nya 7,15 detik dengan N atau osilasinya itu 5 getaran dan V-nya 3,14. Nah, kemudian ditanya gravitasinya berapa. Pertama-tama kita cari dulu periodenya dengan rumus periode sama dengan waktu per N dan didapatkan periodenya yaitu 1,43 detik. Kemudian eh, karena periode sudah didapatkan, kemudian kita mencari gravitasinya dengan rumus 4pi kuadrat L dibagi T kuadrat. Kemudian dihasilkan bahwa gravitasinya adalah 9,64 meter per second kuadrat. Next. Kemudian dilakukan juga perhitungan penolakan data Chauvenet dengan rumus gravitasi rata-ratanya itu sama dengan sigma G atau jumlah gravitasinya dibagi N atau jumlah datanya dan didapatkan bahwa rata-rata gravitasinya adalah 9,79. Kemudian dicari juga standar deviasinya dengan rumus akar sigma GI dikurang G rata-rata dikuadratkan kemudian dibagi N dikurang 1 dan didapatkan bahwa standar deviasinya adalah sebesar 0,1875. Kemudian diambil sampel data ke-9 untuk mendapatkan Z dengan rumus gravitasi dikurang gravitasi rata-rata dibagi standar deviasi. Kemudian setelah dihitung, didapatkan bahwa Z-nya adalah 0,213. Kemudian juga dicari P-nya dengan rumus P sama dengan 2 kali 1 dikurang CDF Z atau Q-nya. Kemudian dimasukkan Z-nya itu dan dihitung sehingga didapatkan bahwa P-nya adalah 0,8302. Kemudian P-nya ini dikalikan dengan N, sehingga didapatkan bahwa P kali N-nya adalah 12,453. Kemudian dimasukkan lagi untuk kriteria dari penolakan data Chauvenet-nya, yaitu N kali 1/2K sama dengan setengah. Karena 12,453 merupakan lebih besar dari 0,5, maka data dapat diterima. Next. Baik, berikut adalah data hasil perhitungan karena tadi awalnya hanya pada pengukuran hanya diketahui waktu, setelah itu dihitung dan mendapatkan hasil gravitasi. Berikut dari variasi panjang tali 0,4 meter. Selanjutnya adalah data pada variasi panjang tali 0,5 meter. Selanjutnya adalah data pada variasi panjang tali 0,6 meter. Lalu didapatkan tabel perhitungan untuk besar ketidakpastian yang dimana dihitung dari jumlah rata-rata, rata-rata kuadrat, ada ralat mutlak, ralat nisbi, keseksamaan, dan hasil pengukuran. Yang dimana dari 5 tali 50 cm ini didapatkan 0,219 untuk ralat mutlak, 0,031 untuk ralat nisbi, lalu keseksamaannya 9,9,969, terus hasil pengukurannya 7,082 kurang lebih
kurang lebih 0,219. Lalu next. Yaitu grafik di mana T kuadrat sebagai sumbu Y dan L sebagai sumbu X. Dilakukan regresi linear sehingga sehingga didapatkan 3,988. Dari hasil tersebut, eh, 4pi kuadrat dibagi dengan 3,398 sehingga didapatkan nilai gravitasi. Next. Baik, dari data yang diperoleh dan hasil praktikum yang telah dilakukan, yaitu yang pertama, prinsip kerja yang mendasari percobaan ini adalah gaya gravitasi, gaya pemulih, osilasi, dan gerak harmonik sederhana. Yang dimana gejala fisis yang terjadi, yaitu panjang tali yang digunakan pada percobaan akan mempengaruhi periode osilasi dan nilai percepatan gravitasi. Yakni semakin panjang tali, maka semakin panjang pula periode osilasi dan nilai percepatan gravitasinya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dekat objek dengan permukaan bumi, semakin besar pula percepatan gravitasinya. Dalam praktikum ini juga terdapat faktor error yang dimana gesekan udara dan hambatan pada poros membuat gerakan bandul perlahan melemah. Tali yang fleksibel yang menyebabkan objek dapat bergerak tidak lurus pada jalurnya. Dan penggunaan stopwatch manual juga memungkinkan praktikkan untuk memberhentikan waktu tidak tepat sama dengan waktu berhentinya objek. Next. Terakhir, ada kesimpulan hal yang dapat disimpulkan dalam percobaan ini, yaitu percepatan gravitasi dapat ditentukan menggunakan percobaan bandu matematis. Jika semakin pendek tali yang digunakan, akan menyebabkan semakin kecil nilai percepatan gravitasi karena bola sebagai objek pengamatan semakin jauh dengan permukaan bumi. Next. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan pada percobaan kali ini. Dan sekian dari kami, kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.